Pekerjaan kalian apa? Sahabat rahimakumullah, video pekerjaan kalian apa ini kemarin rame. Saya sempat beberapa kali nonton lewat di beranda saya. Saya mendapati beberapa kesimpulan. Pertama, video ini isinya satu, suka ngomentarin profesi pekerjaan orang lain. Yang kedua, suka membanding-bandingkan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Yang ketiga, ini yang positif, merasa bersyukur, percaya diri dengan pekerjaan yang sementara dijalani. Nah, sahabat rahimakumullah, pesan pertama yang ingin kami sampaikan, satu, Rasul pernah mengingatkan, man lam yaskur qalilan lam yaskur katsiran. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil sedikit, maka dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Jadi sahabat, pekerjaan suka membanding-bandingkan, suka ngelirik pekerjaannya orang lain, takutnya bentuk dari rasa tidak bersyukur, kurangnya syukur sahabat. Maka yang bijak sahabat, silahkan memandang ke bawah, silahkan memandang status pekerjaan orang lain, tetapi lihatnya ke bawah sahabat. Jangan suka ngelihat yang ke atas. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ke atas, bukan rasa syukur yang muncul, tapi takutnya adalah iri hati, dengki, bahkan sampai stres. Yang bagus ya kita ngelihat ke bawah sahabat, ternyata masih ada yang pekerjaannya begini ya, ternyata pekerjaan saya masih lebih baik gitu. Akhirnya kita mendapati rasa syukur. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi, fanzur ila man asfala minkum, dan silahkan kalian melihat kepada orang-orang di bawah kalian. Nah, sahabat rahimakumullah, bicara pekerjaan, pertama ingin kami sampaikan, bagi laki-laki muslim, ketika dia sudah berkeluarga, punya tanggungan istri dan anak, maka bekerja itu wajib. Maka berbahagialah buat para pemburu nafkah yang hari ini terkadang mohon maaf keringatnya berkecucuran, lelahnya begitu sangat lelah, capek, bahkan di tempat kerja dapat omelan, dapat marah dan lain sebagainya. Insya Allah apa yang kita bawa ke rumah, yang kita jadikan nafkah untuk keluarga kita, insya Allah itu akan menjadi pahala besar buat kita. Ada di video saya sebelum-sebelumnya banyak. Yang kedua sahabat rahimakumullah, pekerjaan dalam konsep Islam itu bukan penentu kemuliaan seorang hamba. Allah sudah ngingatin loh, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa. Jadi Allah nggak ngelihat dari sisi pekerjaan sahabat. Belum tentu sahabat orang yang kerjanya berdasi, rapi, di ruang ber-AC, bahkan mungkin gajinya fantastik, itu mulia di sisi Allah. Bisa jadi justru mereka terhina sahabat. Sebaliknya sahabat, orang-orang yang mungkin kerjanya buruh, kuli, kepanasan, berkeringat, bau, bermain debu, bahkan kotor, belum tentu juga mereka terhina sahabat. Kemuliaan seorang hamba di sisi Allah itu bukan dari status pekerjaan, tapi dari sisi ketakwaan. Maka Rasul itu ngingatin ke kita, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dalam segala urusan, termasuk dalam perkara pekerjaan. Maka kalau dilihat dari sisi pekerjaan, siapa yang mulia di sisi Allah? Yang kerjanya benar, selalu merasa Allah mengawasinya, akhirnya ketika dalam pekerjaan mereka tidak pernah curang. Makanya kalau ada orang yang kerjaannya mewah, elit, berdasi, tapi kerjaannya nipu, curang, ingkar janji, mohon maaf sahabat, bukan kemuliaan yang mereka dapatkan di sisi Allah, tapi kehinaan. Sebaliknya sahabat, orang-orang yang mungkin kerjaannya kotor, bau, berkeringat, kepanasan, tapi kemudian pekerjaan itu pekerjaan yang benar, mereka jalani dengan hati gembira, ikhlas, insyaallah sahabat, mereka mulia di sisi Allah. Dan yang terakhir sahabat, pekerjaan itu adalah sarana, salah satu wasilah yang mempertemukan orang dengan rezeki, dengan harta. Disinilah sahabat poin krusialnya. Rezeki dan harta yang kita dapatkan menjadi halal bergantung bagaimana cara kita mendapatkan. Kalau kemudian kita bekerjanya dalam perkara-perkara yang halal, insyaallah rezeki yang kita dapat halal. Tapi coba kalau pekerjaan kita berkaitan dengan perkara yang haram, contoh mengantarkan miras, contoh jadi bandar judi, pokoknya yang berbau haram, maka otomatis hati-hati sahabat, rezeki dan harta yang didapat juga adalah sesuatu yang haram. Maka saya titip pesan sahabat, pekerjaan itu nggak dilihat dari elit tidaknya, nggak dilihat ber-AC atau kepanasan, nggak dilihat dari sisi gajinya berapa sahabat, tapi yang dilihat adalah oleh Allah, pekerjaan itu sesuai syariat atau tidak. Saat dia sesuai dengan syariat, maka saat itulah Allah ridho, kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika pekerjaan itu berkaitan dengan keharaman atau di dalamnya ada kecurangan,
pada saat itulah murkanya Allah ada untuk mereka yang bekerja. Saat itulah mereka menjadi terpuruk. Terakhir sahabat, bekerjalah dan janganlah meminta-minta. Karena Rasulullah pernah mengingatkan dalam riwayat Imam Bukhari, kalau ada di antara kalian yang mengambil tambang seutas tali, kemudian dia pergi ke gunung, pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar, dia pulang membawa seikat dua ikat kayu bakar, yang kemudian itu dia jual, maka itu lebih pantas dan layak bagi dirinya, itu memuliakannya daripada dia menjadi orang yang meminta-minta. Sahabat rahimakumullah, sekali lagi, apapun profesi pekerjaan kita, tolong dijalani dengan ikhlas dan benar, dan pastikan ketika kita menjalaninya jangan pernah curang. Dan yang terakhir, pastikan pekerjaan yang kita lakukan tidak berkaitan dengan perkara yang haram, yang justru akan mendatangkan murkanya.